Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat sekalian dimanapun berada, semoga berada dalam kondisi terbaik, hati yang bahagia, pikiran yang tenang, dan aktivitas yang dimudahkan. Pada kesempatan kali ini, kita bertemu kembali di ORI, obrolan ringan pada pertemuan yang kedua. Setelah pertemuan pertama yang lalu, kita membahas mengenai apakah seseorang yang mungkin memiliki masa lalu yang kelam atau masa lalu yang penuh dengan peristiwa yang tidak menyenangkan masih memungkinkan kehidupannya di hari ini atau di masa depan menjadi gemilang. Beberapa faktor sudah kita bahas, dan salah satu yang kemudian akan kita breakdown sedikit lebih detail, namanya juga ORI ya, ringan-ringan aja kita ngobrolnya, adalah mengenai alasan utama kenapa ketika kita memiliki masa lalu yang mungkin terasa kelam dan sebagainya, kemudian tumbuh perasaan putus asa, kita merasa kita tidak layak untuk menjadi lebih baik di masa depan. Nyatanya alasan utama yang kemudian membuat kita tidak boleh patah semangat untuk melihat hidup ini lebih optimis, baik di hari ini ataupun di masa depan, adalah karena ya Allah sendiri yang melarang kita untuk menjadi orang-orang yang berputus asa. Kalau selama ini kita mengenal daging babi itu haram untuk kita makan, maka demikian pula sikap pesimis dan putus asa itu juga haram pada jiwa kita. Ya, yang tidak diperbolehkan adalah putus asa dari luasnya rahmatnya Allah. Kalau kita melihat diri kita sendiri, ya sangat mungkin ya kita akan merasa kita tidak layak dan seterusnya. Tapi Allah mengajarkan kita agar kita tidak putus asa bukan dengan diri kita sendiri, gitu ya. Tapi kita dilarang putus asa dari rahmatnya Allah. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, pada serial kali ini kita akan melihat, ya, bicara tentang rahmatnya Allah merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam circle kehidupan kita, ya. Jadi kalau kita bicara circle, maknanya itu bisa banyak hal. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai jangan salah memilih musuh, kenali circle-mu. Ya, bicara tentang circle ini, kesannya ini tema pertemanan ya. Sebenarnya tidak salah juga kalau kita memahami circle ini sebagai tema pertemanan. Namun pada kesempatan ORI kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat circle yang dimaksud adalah apa-apa yang kemudian ada di sekeliling manusia. Ya, yang ada di sekeliling manusia sangat mungkin itu adalah begitu ya, kejadian masa lalu, ya, kejadian masa kini, dan apa-apa yang kemudian menjadi harapan di masa depan. Gitu ya, kejadian masa lalu ini juga menjadi circle kehidupannya manusia, ya kan? Kemudian kehidupan masa kini, dan kemudian gitu ya, harapan tentang masa depan. Nah, pada sebagian orang, teman-teman sekalian, ada orang yang memusuhi masa lalunya sehingga secara tidak langsung dia memusuhi dirinya sendiri. Begitu seseorang itu sulit untuk menerima dirinya sendiri di masa lalu dengan semua kejadian yang pernah terjadi, maka sebenarnya seseorang sangat mungkin memasukkan dirinya pada kondisi yang sulit untuk bertumbuh. Karena pada faktanya bukan diri kita sendiri yang dimusuhin. Kalau dalam sudut pandang Islam, teman-teman sekalian, ya, diri sendiri itu bukan untuk dimusuhin, namun di manajemen dengan baik dan kita berlindung kepada Allah dari hal-hal buruk yang ada dalam diri kita. Ya, karena yang disebut sebagai diri sendiri, kalau dalam istilah psikologi kita mengenal self, ya, self itu punya positive side, punya negative side. Kalau dalam Islam kita memiliki nama jiwa fujur sebagai bagian dari sisi negatif manusia dan jiwa takwa sebagai sisi positifnya dari diri manusia. Jadi kalau kita memusuhi diri kita sendiri, sebenarnya kita juga memusuhi potensi ketakwaan yang ada dalam diri kita yang sudah Allah berikan sejak lahir. Tentu itu menjadi kurang tepat. Walaupun diri yang sama adalah diri yang pernah mengalami masa lalu yang mungkin tidak menyenangkan. Oleh karena itu, kalaulah manusia ini memiliki circle hidup, ada masa lalunya, ada masa kininya, ada harapan masa depannya, gitu ya. Dan kemudian ada hal-hal yang kemudian membuat kita menyimpulkan bahwa kita memusuhi masa lalu yang termasuk kita pelakunya, maka sebenarnya itu kurang tepat saat kita bicara tanda kutip gitu ya. Siapakah yang paling berhak, tanda kutip lagi, untuk kita jadikan sebagai musuh dalam kehidupan kita.
Nah, selain dirinya manusia itu sendiri, teman-teman sekalian, sebagaimana yang tadi kami sebut, kenapa seseorang itu layak bangkit? Karena circle kehidupan manusia itu tidak bisa lepas dengan dari yang namanya rahmatnya Allah. Ya, circle-nya manusia itu tidak akan pernah lepas dari rahmatnya Allah. Sesederhana kita bisa berbicara, sesederhana kita bisa bernafas, sesederhana kita bisa menggerakkan tangan, itu semua terjadi karena rahmatnya Allah. Ya, sehingga saat kita bicara tentang circle, sama sekali kita tidak boleh meniadakan rahmatnya Allah ini. Yang kemudian, karena rahmat Allah pula lah yang amat sangat luas, sampai dalam hadis disebutkan Allah itu memiliki 100 rahmat, di mana 99-nya disimpan untuk kehidupan akhirat. Yang dibagikan kepada manusia di atas muka bumi ini cuma satu. Jadi masih ada simpanan 99 kasih sayangnya Allah yang sangat luar biasa sekali. Makanya kalau hari ini kita merasa ada banyak hal yang kelam terjadi, kemudian kita merasa perlu memusuhi diri kita sendiri, sebenarnya itu keputusan yang kurang bijak. Tersebab apa? Landasan hidup kita bukan self-center, ya. Landasan hidup kita sebagai seorang muslim adalah Allah center, di mana Allah ini memiliki rahmat yang amat sangat luas, yang memungkinkan siapapun yang dulunya punya masa lalu yang kurang baik untuk bisa bertumbuh menjadi baik di masa kini dan di masa depan, apalagi memiliki masa depan yang gemilang di akhirat itu sangat mungkin. Ya, ketika dia melihat yang namanya circle kehidupan itu ada sesuatu bernama rahmatnya Allah. Nah, lalu apa hubungannya dengan judul kita pada kesempatan hari ini, teman-teman sekalian? Jangan salah memilih musuh. Siapakah yang boleh kita sebut musuh? Sebagaimana Allah sendiri menggelari musuh, teman-teman sekalian, yang paling abadi untuk kita jadikan musuh adalah syaitan. Ini adalah sosok yang ada juga dalam circle keseharian kita, ya. Sehingga kita perlu mengetahui begitu ya. Sebenarnya setan ini karakteristiknya seperti apa? Namun karena waktu kita terbatas, mungkin teman-teman bisa sambil mencari reference gitu ya, entah dari kajian atau referensi yang bisa dibaca tentang setan itu seperti apa. Namun di Al-Quran banyak sekali diulang gitu ya, berbagai ayat. Kita ambil contoh begitu ya, misalnya surat Yusuf ya, pada surat Yusuf di ayat yang kelima Allah mencontohkan, ya, mari kita lihat suratnya ayat yang kelima ya, sebentar ya, mari kita cari ya. Ya, inna syaitona lil insani aduwwum mubinun. Sesungguhnya setan itu dalam kehidupan manusia adalah musuh yang sangat nyata. Nah, kalaulah ada dalam circle kita yang berhak dimusuhi secara abadi, itu adalah setan. Apakah ada musuh-musuh yang tidak permanen? Ada, wujudnya manusia. Ada kalanya kita merasa membuat jarak terlebih dahulu dengan orang-orang yang pernah menjadi stresor eksternal, gitu ya. Kita tambahkan pada beberapa hal yang ada di sekeliling manusia ya, circle-nya salah satunya adalah stresor. Ya, stresor eksternal yang mungkin wujudnya adalah manusia. Mungkin orang yang pernah menyakiti kita, mungkin orang yang pernah membuat kita tidak nyaman dan sebagainya. Pada sebagian kasus, gitu ya, orang yang memiliki stresor eksternal yang wujudnya adalah orang yang pernah menyakitinya, kadangkala orang inilah yang dijadikan musuh, ya. Tapi sayangnya bukan musuh yang temporer, yang artinya suatu saat akan kita proses perasaan benci dan tidak nyaman itu untuk kemudian kita ubah menjadi memaafkan, tapi kita semacam benci sampai mati. Nah, inilah yang kemudian akan membuat kita gitu ya, menyusahkan jiwa kita sendiri karena kita salah memilih musuh abadi. Ya, justru musuh abadi itu adalah setan yang membisikkan keburukan dalam jiwanya kita sendiri maupun jiwa orang lain, yang kemudian ketika bisikan-bisikan itu ditangkap kemudian ditanggapi gitu ya, maka sangat mungkin akan terjadi pertikaian, percekcokan yang sangat luar biasa gitu ya, sehingga memungkinkan seseorang begitu ya untuk tidak gampang, tidak move on dari masa lalunya. Kalau kita lihat kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam gitu ya, beliau dari kecil dinasihati oleh ayahnya, dalam hal ini Nabi Yakub, untuk tidak salah memilih musuh gitu ya. Karena pada faktanya Nabi Yusuf alaihissalam ini memiliki kakak-kakak yang punya rasa iri yang sangat kuat sekali terhadap kelebihan Nabi Yusuf alaihissalam, sampai-sampai kakaknya ini ya membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Kemudian terjadi beberapa hal yang cukup traumatik ya, secara umum gitu ya.
dibuang ke sumur, dijual, kemudian mengalami seksual harassment, kemudian beliau dipenjara untuk suatu kesalahan yang tidak pernah dia lakukan. Nah, itu menunjukkan ada peristiwa traumatik gitu ya. Tapi ternyata peristiwa traumatik itu tidak menumbuhkan jiwa traumatik pada seorang Yusuf alaihissalam. Beliau justru tumbuh dengan pribadi yang sangat sehat, sangat tangguh, sampai mampu mengaktualisasikan potensi yang beliau miliki, yaitu gitu ya, orang yang mampu menafsirkan mimpi dan juga orang yang mampu mengatur keuangan negara. Kenapa demikian? Salah satu rahasianya tentu ada banyak faktor yang mempengaruhi ya, di antaranya adalah bagaimana Nabi Yusuf meletakkan musuh itu pada sosok yang tepat. Ketika beliau bertemu kembali dengan kakak-kakaknya, beliau sampai mengatakan ya, pada hari ini tidak ada ungkitan, cercaan, makian untuk semua yang telah kamu lakukan di masa lalu. Gitu ya. Terus kalimat yang menarik adalah sungguh setan telah gitu ya memecah belah suatu persaudaraan. Gitu ya. Sehingga yang dijadikan musuh utama itu bukan manusia yang menjadi stresor. Benar mungkin mereka menyakiti kita, iya. Tapi bukan berarti menyakiti itu kemudian akan kita jadikan musuh secara abadi. Di Al-Quran, tidak seperti itu caranya ketika kita menyikapi stresor eksternal yang wujudnya manusia, apalagi beliau seorang muslim. Ya, kalau beliau bukan seorang muslim, nah itu ada bahasan tersendiri. Ya, tapi musuh abadi yang sangat nyata yang disebut oleh Allah untuk kita musuhi bersama namanya setan. Nah, setan ini bekerja sama dengan salah satu komponen dalam jiwa kita namanya hawa nafsu. Ya, dan kemudian setan itu, teman-teman sekalian, dimanapun berada, gitu ya, akan memiliki akses ke dalam diri kita kalau kemudian kita menjadi orang yang secara akal tidak terdidik, secara hati tidak dibersihkan, secara fisik banyak males dan mageran, lebih mencintai rebahan daripada aktivitas. Maka hawa nafsu ini memiliki pintu terbuka, begitu ya. Dia akan bisa membuka pintu untuk akses di mana setan itu bisa menguasai diri kita. Sampai-sampai kemudian ada manusia yang punya sifat-sifat kesetanan itu juga bisa gitu ya. Namun teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian Allah takdirkan misalkan setan ini sebagai musuh, Allah juga memberi senjata. Bagaimana kita termasuk orang-orang yang kemudian mampu mengenali siapa musuh yang asli, ya ini setan, dan senjata yang tepat seperti apa. Mari menjadi orang-orang yang mengilmui segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup, tidak hidup serampangan, sembarangan, asal jalan, tapi mari kita mengilmuinya. Dengan ilmu yang cukup, kita telah menutup sekian persen dari pintu-pintu setan, termasuk salah satu pintu setan adalah syubhat, hal-hal yang kita bingung, hal-hal yang kita tidak tahu, hal-hal yang kita bodoh di dalamnya, maka setan akan masuk di situ. Ya, mari berilmu. Satu lagi, setan akan masuk dalam pintu bernama syahwat. Kesenangan-kesenangan duniawi yang tidak dimanajemen, dimulai dari hati yang kotor, hati yang tidak disiplin dalam amal solih. Ini akan menjadi salah satu peluang masuknya pintu setan. Mari berilmu, mari membersihkan diri selagi bulan Ramadan. Semoga dimudahkan menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul memahami bahwa musuh yang abadi hanyalah sebagaimana yang Allah tetapkan di Al-Quran, setan itu sendiri sebagai musuh yang nyata. Sampai jumpa di ori yang ketiga. Semoga ada kebaikan yang bisa diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.